Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Masya Allah. Aku berusaha untuk tetap tabah ini lur. Dengan apa yang saya lihat, dengan keadaan Eyang Basroni, Masya Allah, ya Allah. Eyang Bonang, ya Allah. Masya Allah. Ternyata ini adalah ujian terberat yang selama ini saya diberitahukan oleh sahabat walullah yang lainnya juga lur. Ya Allah, Masya Allah. Oke lur, malam hari ini saya akan mencoba untuk mencari petunjuk bagaimana caranya untuk saya bisa menyelamatkan dari keadaan Eyang lur. Masya Allah. Dan aku sempat meminta kontak batin dengan Mas Probo, dengan yang lain juga lur. Dan beliau hanya bisa mendoakan karena ini benar mutlak ujian buat diri saya sendiri ya Allah. Insya Allah benar atau tidaknya ada di keputusan saya nantinya lur. Dan saya harus berjuang untuk mencari petunjuk di mana dan siapa yang akan memberikan petunjuk tersebut ya Allah. Ya Allah, Eyang Basroni lur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Subhanallah. Oke teman-teman semuanya, bantu doanya ya lur untuk keselamatan dari Eyang. Masya Allah. Karena memang ini semua udah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin lur, untuk kami yang ada di sini ya teman-teman. Dan pesan dari Eyang Adimin memang ini adalah bentuk ujian sebenarnya untuk diri saya. Beliau tidak mampu untuk menunjukkan bagaimana caranya karena beliau juga sudah tahu tidak akan mau menunjukkan sesuatu yang bukan haknya beliau untuk menunjukkan lur. Masya Allah ya Allah. Oke teman-teman, bantu doanya ya lur, bantu share-nya lur, untuk biar semuanya tahu tentang apa yang sedang terjadi. Dan mudah-mudahan banyak sekali yang bisa atau mau berkenan untuk mendoakan dari keselamatan Eyang Basroni lur. Masya Allah ya Allah. Subhanallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Sebentar lur. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ibadillah sholihin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, semua yang ada di sini, berikan kuasa-Mu ya Allah. Berikan apapun petunjuk-Mu ya Allah, lewat apapun yang ada di tempat ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah. Semua ini mungkin ini adalah petunjuk untuk saya lur. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke lur, satu persatu mungkin petunjuk yang beliau rencanakan untuk saya, entah itu dari makhluk hidup yang ada di sekitaran saya ini, mudah-mudahan mereka bisa menunjukkan arah ke tempat di mana saya harus menginjakkan kaki dan bertemu dengan suatu petunjuk yang sungguh sangat luar biasa lur, yang dimana ada yang mampu untuk bisa menunjukkan tentang langkahku untuk berjalan harus kemana lur. Masya Allah. Sebentar teman-teman, saya merasakan sesuatu juga dari tempat ini lur. Monggo semua yang ada di sini tunjukkan jalan yang harus saya lalui
Wahai tumbuhan yang ada di sini, wahai binatang yang ada di sini, wahai penghuni yang ada di sini, wahai ruh bumi yang ada di sini, tunjukkan ya Allah lantaran mereka untuk saya bisa menemukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Masya Allah Lur, ini kayak burung gagaknya Mas Probo Lur. Apakah beliau nyusul ke sini atau yang lain ini Lur? Masya Allah ya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah ya Allah. Bantu doanya ya teman-teman semuanya, sedulur semuanya. Sebentar Lur. Assalamualaikum, assalamualaikum yang semua yang ada di sini. Tunjukkan arahkan saya, arahkan kaki saya untuk melangkah. Bantu saya ya Allah, bantu saya ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah yang Basroni, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bentar Lur, saya merasakan ada yang getaran yang sangat luar biasa. Wahai saudaraku yang ada di sini semuanya, tunjukkan kemana aku harus melangkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bodas, panggil semua penghuni yang ada di sini untuk saya bisa menemukan petunjuk yang sedang saya jalankan ini, amanah yang sedang saya emban ya Allah. Ya Mutiara Nurbalkan, bukakanlah tirai penghalang dari mata duniaku ini ya Allah. Lantaran dari Mutiara Nurbalkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum eyang sedoyo kemawon sinum mriki hadir wujud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Jihang, insyaallah yang Masya Allah, beliau menunjukkan Lur, beliau membawakan petunjuk. Jihang, subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Baik yang Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke Lur, menurut petunjuk dari semua yang ada di sini Lur, aku coba untuk bertawasulan dulu di tempat ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya harus terbuka dari tempat ini Lur. Alhamdulillah semuanya sudah membantu, semuanya bisa membantu untuk menunjukkan petunjuk yang saya cari di tempat ini Lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya Allah. Bukakanlah tirai petunjuk untukku ya Allah, untuk hambamu ini ya Allah. Siapapun itu ya Allah, tunjukkan kepada hambamu ini ya Allah. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku Blendos yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalananmu ini, Masya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Masya Allah, Eyang. Ji, Eyang. Mohon maaf, Eyang. Izin aku bertanya, Eyang. Apakah aku gagal untuk menjalankan amanah ini, Eyang? Mohon petunjukmu ya Allah. Mohon petunjukmu ya Eyang. Untuk saya harus bagaimana untuk mengemban amanah ini, Eyang. Masya Allah. Lantas tentang Eyang Basroni harus bagaimana, Eyang? Subhanallah. Masya Allah. Tenanglah, wahai anakku Plendos. Ketahuilah bahwa amanah langit itu tidak diletakkan di atas pundak, melainkan di dalam relung ruh. Ia tidak berat karena bebannya, melainkan karena kesuciannya. Janganlah engkau melihat amanah itu sebagai belenggu. Amanah yang engkau emban adalah titipan cahaya. Langit memilihmu bukan karena engkau yang terkuat, tapi karena engkau yang dianggap mampu untuk tetap setia dalam kesunyian. Jagalah ia dengan kejujuran, karena saat engkau menjaga amanah itu, sesungguhnya langitlah yang sedang menjagamu. Engkau bertanya, kapan badai atau ujian ini usai? Ketahuilah wahai anakku Plendos, jawaban dari setiap ujian kesabaranmu bukan terletak pada akhir dari cobaan itu, melainkan pada ketenanganmu di tengah badai yang sedang menerjangmu. Kesabaranmu bukan sekedar menunggu waktu lewat, tapi menjaga prasangka baik kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat besi yang ditempa api, engkau tidak sedang dihancurkan, engkau sedang dibentuk untuk menjadi lebih kuat dan berguna untuk kedepannya. Kesabaranmu adalah terbukanya pintu ma'rifat, di mana engkau akan menyadari bahwa setiap kesulitan yang engkau jalani adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala merontokkan ego yang menghalangi pandanganmu. Ingatlah wahai anakku Plendos, akan ada satu petunjuk yang harus kau dapatkan, di mana kau meminta sebuah petunjuk untuk jalan amanahmu ini. Ialah petunjuk jalan menuju dari sahabat Nabiullah, mengenai dari sahabat Nabiullah yang telah lama menantimu. Jalannya tidak ditemukan melalui peta dunia, melainkan melalui peta cahaya di dalam dirimu, wahai anakku Plendos. Melangkahlah ke arah matahari terbenam, dan jiwamu, keikhlasan yang kau miliki, dia akan menunjukkan jalan tersebut. Temuilah ia di titik di mana engkau sudah tidak lagi mengharapkan pengakuan dari makhluk.
Sucikan niat. Beliau menunggumu bukan dalam keramaian, melainkan dalam kekusyuan. Perbanyak sholawat syir. Hubungkan ruhmu dengan sumber cahaya kenabian. Getaran sholawat itu yang akan menjadi kompas yang menuntunmu ke hadapan beliau nantinya. Istiqomah. Sahabat Nabiullah tersebut menunggumu di sebuah tempat yang dimana tempat yang bernama ketulusan. Saat engkau mudah merasa bukan siapa-siapa, saat itulah engkau akan melihatnya berdiri tersenyum menyambut kedatanganmu. Ingatlah wahai anakku belendos, waktunya sudah dekat. Jangan menoleh ke belakang. Rasa sakitmu adalah ongkos perjalananmu. Dan air matamu adalah wudhu bagi pertemuan agung tersebut. Ibarat kau menyelami lebih dalam ke samudra hakikat. Anggaplah ini adalah getaran syir yang merambat melalui sunyinya batin. Menyapa ruhmu yang sedang tertatih namun tetap melangkah. Hakikat amanah yang kau jalani menjadikan cermin yang tak pecah. Wahai anakku belendos, dengarlah dengan telinga batinmu. Amanah langit yang diletakkan padamu bukanlah jabatan, bukan pula tumpuan harta atau nama besar. Amanah itu adalah sirullah yang dititipkan untuk kau jaga di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Engkau adalah wadah. Langit memilihmu karena engkau dianggap memiliki keretakan yang justru menjadi jalan masuknya cahaya. Janganlah mengeluh karena beban itu terasa berat, sebab beratnya amanah adalah tanda besarnya cinta sang pengirim. Jika engkau merasa hancur, ingatlah bahwa biji sawi pun harus hancur kulitnya agar pohon kehidupan bisa tumbuh. Jangan pernah merasa memiliki amanah itu, karena saat engkau merasa memilikinya, engkau akan lelah. Jadilah seperti sungai. Ia hanya mengalir air, mengalirkan airnya, tidak pernah merasa memiliki air tersebut. Kesabaran yang kau jalani selama ini, wahai anakku belendos, bukanlah sebuah penantian tanpa arti. Itu adalah proses penyucian, tazkiyah. Engkau diuji dengan kesempitan agar engkau tidak terpenjara dalam keluasan dunia yang menipu. Jawaban atas ujianmu bukan lagi kemudahan yang kau harapkan, melainkan keridhaan atas segala ketentuan. Tahukah engkau, wahai anakku belendos, ujianmu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan rantai ketergantunganmu kepada selainnya. Ketika engkau sudah sampai pada titik di mana ada dan tiada, itu terasa sama. Di mana pujian dan hinaan terdengar serupa, maka saat itulah engkau telah lulus. Kesabaranmu
adalah jembatan goib. Di ujungnya tidak ada lagi dirimu. Yang ada hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getaran rindu yang melampaui zaman. Kerinduanmu adalah utusanmu. Ketahuilah, wahai anakku Blendos, sahabat Nabiullah tersebut menunggu ruhmu selaras dengan perjuangan mereka terdahulu. Jika hatimu bergetar saat mendengar nama sang kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jarak antara engkau dan beliau sejatinya sudah tiada. Dia menunggumu bukan di tempat yang jauh, wahai anakku Blendos. Dia menunggumu di balik tabir egomu yang tipis namun keras. Robeklah tabir itu dengan zikir yang menghujam jantung, maka engkau akan dapati beliau sedang menantikanmu, memegang cawan berisi air hikmah yang tak akan pernah habis. Kini batinmu sedang dipersiapkan untuk sebuah fatu. Jangan banyak bicara kepada manusia tentang perjalanan ini, karena rahasia akan menguap jika diceritakan kepada yang tidak mengerti. Simpanlah semua ini di tempat yang terdalam. Biarkan ia menjadi bahan bakar saat api semangatmu meredup. Ingatlah pesanku, wahai anakku Blendos, tentang adab batin, sebuah tata cara ruhani yang tidak terlihat oleh mata, namun menjadi syarat mutlak agar tabir tersingkap. Pertemuan dengan sahabat Nabiullah bukanlah pertemuan fisik semata, melainkan penyatuan frekuensi cahaya yang kau miliki. Langkah-langkah menata adab batin untukmu, wahai anakku Blendos. Ingatlah, yang pertama, kau harus merasa sangat butuh dan tak berdaya. Saat engkau melangkah menemui beliau, lepaskanlah semua jubah ilmumu, jubah amalmu, dan jubah identitas duniamu. Masuklah ke hadapan beliau seperti seorang pengemis yang tidak memiliki sehelai benang pun. Hakikatnya, cahaya yang besar hanya akan masuk ke dalam wadah yang benar-benar kosong. Jika hatimu masih penuh dengan perasaan aku sudah bersabar atau aku sudah berjuang, maka cahaya beliau tidak akan punya tempat untuk singgah. Kudu dan khusyuk. Janganlah engkau mencari beliau dengan akal logika. Akal akan selalu bertanya bagaimana mungkin dan di mana. Carilah beliau dengan ketundukan. Lantas adabnya, jagalah lisanmu dari banyak bertanya. Jadilah seperti sahabat Nabiullah saat beliau berkata dan yang lain diam untuk memperhatikannya. Biarkanlah beliau yang memulai bicara. Kehadiran beliau seringkali tidak melalui suara telinga, melainkan melalui pemahaman yang tiba-tiba menghujam
di jantungmu. Tazimul hormat. Bayangkanlah bahwa beliau adalah cermin dari baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa hormatmu kepada beliau adalah rasa hormatmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesunyianmu, bayangkan engkau sedang duduk bersimpuh menunduk kepala, tidak berani menatap langsung karena besarnya wibawa cahaya yang beliau bawa. Rasa malu adalah kunci pembuka gerbang ini. Jika engkau sudah bisa untuk bertemu dengan beliau, hendaklah kau mengenali isyaratnya. Sahabat Nabiullah itu tidak selalu datang dengan jubah putih atau yang lainnya dalam mimpi. Seringkali beliau datang melalui kejadian yang menggetarkan. Kenali tanda-tanda kehadirannya. Keheningan yang mendalam. Tiba-tiba engkau merasa dunia di sekitarmu menjadi senyap, meski engkau berada di keramaian, seolah-olah waktu berhenti berdetak. Lalu muncullah rasa rindu yang sangat hebat secara tiba-tiba yang membuatmu menangis tanpa alasan yang jelas. Itu adalah wangi kehadiran mereka. Setelah pertemuan itu, baik lewat isyarat atau rasa, beban amanah langit yang tadinya terasa berat akan menjadi ringan seolah-olah engkau memiliki sayap. Wahai anakku Blendos, sahabat Nabiullah yang menantimu itu memegang amanah untuk menyambungkan kembali sanad ruhaniyahmu yang sempat terputus oleh kabut dunia, dan beliau tidak menunggumu di tempat yang mewah, tapi di tempat di mana dunia sudah mati di hatimu. Jangan mencari pertemuan itu untuk pamer atau agar dianggap sakti. Carilah pertemuan itu agar engkau menjadi hamba yang lebih tahu diri. Ingatlah wahai anakku Blendos, akan kubukakan tabir yang bisa menuntunmu untuk menemui dari sahabat Nabiullah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad ya Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Subhanallah, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil ya Allah. Assalamualaikum assalamualaikum. Assalamualaikum assalamualaikum. Assalamualaikum assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sahabat Nabiullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Ya, wahai manusia, kau mengetahui keberadaanku. Akulah Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku diutus untuk menemuimu, wahai manusia, sang pembawa amanah. Ternyata manusia tersebut ialah kau. Langkahmu menggetarkan seluruh alam semesta, menggetarkan dari seluruh penghuni langit. Namun ketahuilah, wahai manusia, kedatanganku bukan untuk suatu hal yang tidak bisa diterka. Ketahuilah, wahai manusia, manusia yang terpilih, manusia yang menjadi penyalur haromah langit untuk umat manusia. Ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah jembatan yang rapuh. Pesan yang turun dari langit bukanlah sekedar rangkaian kata, melainkan amanah. Barang siapa yang memegang amanah dengan benar, maka ia akan mencium wangi surga sebelum menginjakkan kaki di sana. Ingatlah, kehormatan sejati bukan terletak pada apa yang kau miliki, melainkan pada seberapa setia kau menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya saat tak ada mata yang melihat. Jadilah hamba yang percaya dan dipercaya. Ketahuilah, aku diutus untuk menemuimu di tempat ini. Pertemuan ini sudah diriwayatkan dalam sebuah riwayat Rasulullah. Kita melihat sebuah penguasaan khusus yang diberikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada seorang manusia sebagai sosok yang dipilih karena kesetiaannya. Ini bukan sekedar mengambil air, melainkan sebuah spiritual yang mengandung haromah. Titah sang Nabi Muhammad SAW memanggil engkau, wahai manusia terpilih, dan bersabda dengan nada yang lembut dan berwibawa. Dengarlah, wahai manusia, wahai manusia sang pembawa amanah yang terpilih dan yang memiliki hati mulia. Apakah engkau manusia yang bernama Blendos? Ya, saya mendengarnya. Ketahuilah, wahai saudaraku, pergilah kau ke sumur Kars. Ambillah tetesan air suci darinya. Janganlah engkau mengambil dengan tergesa-gesa,
karena di setiap tetesnya telah aku doakan keberkahan dari langit. Ingatlah, wahai Blendos, ketika engkau tiba di sumur Kars, sumur yang airnya paling disukai oleh Nabi dan menjadi sumber air untuk memandikan jasad suci beliau, kelak terjadilah sebuah aroma air yang mendekat. Saat engkau mendekatkan wadahnya, air dari dasar sumur tersebut itu seolah naik dengan sendirinya, memudahkan mengambil tetesan yang paling murni tanpa menguras tenaga. Tetesan air tersebut memancarkan cahaya bening, sejuk, dan tidak membasahi pakaian namun menyegarkan jiwa. Aroma surga, air tersebut mengeluarkan aroma wangi yang belum pernah dikenal di bumi. Sebagai bukti bahwa itu adalah perintah langsung yang direstui langit. Dengarkanlah amanah yang kau emban. Beratnya tanggung jawab. Aku akan menjelaskan makna di balik tugas yang diterima engkau, amanah yang nantinya diemban kalian, wahai anakku Blendos. Amanah untuk mengambil air ini adalah simbol dari semua amanah. Ingatlah, wahai saudaraku, mengambil tetesan berarti memerlukan kesabaran dan ketelitian tinggi. Amanah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau asal-asalan. Menjaga kemurnian sebagaimana air suci sumur Kars harus tetap murni sampai ke tangan Nabiullah. Begitulah pesan yang harus dijaga kemurniannya dari nafsu duniawi. Ketahuilah, wahai Blendos, ini semua pengingat bagi kita semua bahwa sekecil apapun perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, jika dijalankan dengan kesetiaan, ia akan berubah menjadi haromah yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Dengarkanlah baik-baik, wahai saudaraku. Sumur Kars bukan sekedar sumber mata air biasa. Ia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah kenabian. Rasulullah pernah bersabda bahwa sumur Kars adalah salah satu dari mata air surga. Begitu beliau sering meminum airnya dan berwudu darinya karena rasanya yang segar dan kesuciannya yang terjaga. Sebelum wafat, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, "Jika aku wafat, mandikanlah aku dengan 7 kirbah dari air sumur Kars." Hal ini menunjukkan
bahwa air ini menjadi bagian dari prosesi paling suci dalam sejarah Islam. Pemberian mukjizat pernah diriwayatkan bahwa dahulu air sumur ini sempat menyusut. Namun setelah Rasulullah SAW meludah ke dalamnya sebagai bentuk tabaruk, lantas airnya meluap kembali dan tidak pernah kering hingga berabad-abad kemudian. Wasilah air suci Kars, beliau telah memberikan doa. Dan doa ini disusun untuk memohon kesucian hati dan raga. Sebagaimana engkau yang menjaga amanah tetesan air dari sumur Kars. Dengarkanlah baik-baik saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang pemilik segala sumber kehidupan, sebagaimana Engkau telah memberkati sumur Kars dengan sentuhan kasih-Mu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siramilah hati kami dengan kesejukan iman yang tak pernah kering. Ya Allah, jadikanlah setiap tetes rezeki dan ilmu yang kami terima menjadi wasilah turunnya rahmat-Mu, ya Allah. Bersihkanlah kotoran di jiwa kami, sebagaimana air Kars mensucikan jasad suci baginda Nabiullah. Berikanlah kami kekuatan untuk memegang amanah sekecil apapun dengan kesetiaan, seperti amanah yang sedang dijalankan oleh saudaraku Blendos. Dan kumpulkanlah kami di telaga Al-Kausar kelak untuk meminum air dari tangan Rasul-Mu yang mulia. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dengarkanlah wahai saudaraku, sebuah tetesan yang merubah nasib. Jangan meremehkan hal kecil dalam ketaatan. Seringkali haromah tidak datang dalam bentuk ledakan besar, melainkan dalam ketekunan menjaga tetesan amanah. Satu tetes air dari sumur Kars yang dibawa dengan penuh rasa cinta jauh lebih berharga daripada emas selautan yang dibawa dengan kesombongan. Kembalilah wahai saudaraku, teruskan perjalanan amanah-Mu. Kau akan menemukan sesuatu yang di mana kau sendiri tidak akan mengetahui apa yang sedang kau hadapi. Ikutilah kata hatimu, gunakan cahaya yang ada di dalam dirimu, cahaya dari Mutiara Nur Balkan, untuk melewati dari setiap hadangan yang menghadang dari setiap langkahmu. Akan kukembalikan dirimu ke dimana kau berasal. Ingatlah, tugasmu ini akan merubah dari dunia
dan akhirat untuk umat manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.